Pada tanggal 15 September 1974, seorang pemuda tiba di Pulau Lubang, Filipina. Tujuannya adalah untuk menjemput seseorang yang menghilang dan keberadaan telah ia nantikan sejak lama. Adegan mundur pada Desember tahun 1944 di Jepang. Pada saat itu Hiro Onoda selaku Letnan 2 di Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bertemu dengan Mayor Taniguchi yang merupakan pemimpinnya. Pada intinya sang mayor memberi perintah untuk seorang perwira intelijen bahwa Onoda harus melakukan perang gerilya dan tidak boleh mati dengan mudah. Uchi Yoshimi. Mais ils m'ont dit que 3 bulan kemudian setelah pelatihan panjang, Onoda ditugaskan pada misi pertamanya. Ia pun bertemu dengan ayahnya yang memintanya untuk mendekati jenderal dan staf tinggi seperti sang kakak. Namun ia menolak saran itu hingga ayahnya memberikan belati untuk bunuh diri jika sewaktu-waktu ia ditawan oleh musuh. ta vie pour Sa Majesté l'Empereur. Dis-le-moi. Setelah itu Onoda dikirim ke Pulau Lubang, Filipina atau 150 km barat daya dari Manila. Ia disambut oleh Kapten Hayakawa dan memiliki misi untuk menghalau serangan Amerika termasuk menghancurkan landasan udara. Maka dari itu ia memerintahkan pasukan untuk menimbun makanan dan amunisi di pegunungan. Namun Letnan Suihiro selaku dari pasukan kapal kamikaze tiba-tiba membantah perintahnya karena merasa instruksi Onoda tak dapat diikuti. Mendengar hal itu, Onoda mengingatkan bahwa kedatangannya memiliki perintah resmi yang ingin memulai strategi perang gerilya demi mengusir Amerika dari kependudukan Jepang. Votre manque d'expérience ne joue pas en votre faveur. Setelah beberapa waktu memimpin dan mengetahui bahwa situasi mereka darurat, Onoda memerintahkan pasukan untuk bekerja tanpa mengenal waktu istirahat. Hal tersebut membuat banyak pasukan yang sakit-sakitan, hingga Hayakawa memprotes lantaran tak ingin melihat banyak prajuritnya yang tumbang. Namun karena terlalu memaksakan diri, penyakit yang dideritanya kembali kambuh dan membuatnya harus istirahat total. Bahkan keadaan tersebut tetap membuatnya bersikeras memimpin dan enggan menyerahkan komando kepada Onoda. Hingga saat penyerangan Amerika ditaksir semakin dekat, Onoda dan pasukan mulai bergerak untuk menyelamatkan dirinya. Namun sang kapten terlambat untuk ditolong, hingga ia pun tewas terbakar kobaran api. Berhari-hari kemudian pasukan memulai perjalanan untuk mencari tempat persembunyian berikutnya. Mereka mengarungi hutan dan pegunungan yang rimba sampai bertemu dengan Letnan Suihiro yang berkata bahwa kapal musuh telah membantai semua pasukannya. Ia juga tak menemui seorang pun yang masih bertahan, selain hanya pasukan yang hendak bunuh diri karena telah menderita sakit yang parah. Melihat hal tersebut, Onoda memberikan sejumlah makanan agar mereka tetap melanjutkan hidupnya. Ia menuntun mereka dengan prinsip yang pernah sang mayor ajarkan, bahwa ia harus pantang menyerah dan tetap bertahan bagaimanapun caranya. Waktu demi waktu terlewati hingga mereka tinggal sementara di sebuah goa. Di sanalah beberapa pasukan terlibat pertikaian karena kekurangan makanan dan menyebabkan Suihiro membuat peraturan baru tentang pembagian ransum tanpa persetujuannya. Keadaan itu membuat Onoda memutuskan untuk membagi ke dalam 2 kelompok, di mana ia akan membawa Kozuka, Shimada, Akatsu, dan 3 serangkai mito. Sementara sisanya akan ikut kemanapun Letnan Suihiro pergi. Tout et Sato, les triplés de Mito. Non. Allez, on se sépare. Tak lama kemudian saat Onoda terbangun, ia diberitahu bahwa 3 serangkai mito telah melarikan dirinya. Begitupun cuaca hujan dan Akatsu yang tiba-tiba sakit. Hal itu menyebabkan mereka harus menetap sampai keadaan pulih kembali. Setelah musim hujan telah berganti, mereka lanjut mengembara untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Ketika itulah tepat di bawah pohon nangka, mereka menemukan 3 serangkai mito yang telah tewas akibat keracunan. Singkat waktu saat tiba di sebuah tempat, Onoda menemukan sebuah kapal Amerika yang mungkin baru saja melakukan penyerangan. Mereka juga menemukan 2 warga sipil Filipina yang mengaku bahwa peperangan telah berakhir. Namun belum sempat ia melempar pertanyaan lebih lanjut, sekelompok pasukan tiba-tiba menyerangnya. Akibat baku tembak itu, mereka kembali ke goa dengan rasa penyesalan yang besar. Terkhusus Akatsu sebagai prajurit paling muda, ia takut jika mereka membunuh orang yang tidak berperang sesuai dengan yang warga katakan. Namun Onoda bersikeras meyakini bahwa itu hanyalah tipu muslihat dan peperangan masih tetap berjalan.
Ia pun menceritakan bahwa selama ini terpilih menjadi pasukan intelijen yang mendalami tentang perang gerilya, propaganda, dan operasi rahasia. Maka dari itu ia tak boleh mati begitu saja karena memiliki misi penting untuk mempertahankan Pulau Lubang dari Amerika. Alasan itu mendorong Onoda untuk tetap hidup dan tidak meninggalkan pulau ini sampai mereka bisa mengirim informasi bahwa pulau telah mereka kuasai. Mais vous devez survivre! Oui! Bang, jusqu'au retour de nos forces. Non, si les Américains ont déjà quitté l'île, jusqu'à la victoire. Hari demi hari terus berjalan, Onoda berencana membangun markas di sejumlah area agar pesawat tahu bahwa Pulau Lubang masih dikuasai Jepang. Namun di tengah pembahasan itu, Kozuka memergoki Akatsu yang menyembunyikan nasi yang bukan menjadi jatahnya. Hal tersebut membuat mereka menyadari bahwa telah kekurangan pasokan makanan dan memutuskan mencuri beras milik petani demi mempertahankan hidup mereka. Keesokan harinya mereka mengetahui bahwa Akatsu melarikan diri karena merasa telah menjadi beban. Pencarian pun langsung ia lakukan karena tahu bahwa Akatsu tak mungkin bisa melindungi dirinya. Selagi Onoda memulai perjalanan, kedua temannya mendirikan gubuk yang terbuat dari batang kayu dan pelepah kelapa. Bahkan meskipun hujan turun deras, mereka berhasil membangun tempat yang setidaknya mampu ditinggali dengan nyaman. Sementara Onoda, ia berhasil menemukan Akatsu yang terbaring lemah dihinggapi oleh lintah. Tak terasa tanggal 2 September 1949, tepat setelah 5 tahun berada di tengah hutan, keempat orang itu memutuskan untuk memindahkan perkemahan. Tak jarang mereka terlibat pertarungan karena perbedaan pendapat, namun mereka kembali damai seperti sebelumnya. Mereka pun menjalani rutinitas dengan mencari bahan makanan dan berangkat ke sebuah desa untuk memburu seekor sapi yang telah lama diincar. Maka saat penembakan dilakukan, tiba-tiba sekelompok orang muncul tanpa mereka duga. Bentrokan senjata pun terjadi hingga pasukan terpaksa mundur karena harus menolong Shimada yang mengalami luka tembak. Saat itulah Onoda tetap melakukan perlawanan sampai musuh berhasil dikalahkan. Setibanya di gubuk, mereka segera melakukan pertolongan dengan alat medis seadanya. Mereka juga telah menangkap tersangka di balik penyerangan yang ternyata hanyalah seorang petani biasa. Sayangnya karena luka tembak itu cukup fatal, Shimada tak mampu untuk diselamatkan. Hal tersebut membuat Kozuka merasa sangat kehilangan dan menyadari bahwa hutan ganas ini bisa membunuh mereka kapan saja. Bahkan Akatsu mengalami mental yang terguncang dan lagi-lagi putus asa dengan hidupnya. Ketika itulah Onoda muak dengan sikap pecundang mereka dan memberikan senjata pada musuh agar mereka dibunuh bersama-sama. Namun mereka cepat menyadari bahwa nyawa sangat berharga dan kembali bangkit untuk mempertahankan hidup seperti yang selalu ia ajarkan. Ketika malam hari, Onoda memergoki saat Akatsu hendak kembali melarikan dirinya. Ia pun mengancam akan langsung melepaskan tembakan. Namun ia tak mampu melakukannya selain membiarkan Akatsu pergi mengikuti kemauannya sendiri. Tak terasa tahun kembali berganti. Tepat di bulan Januari 1950, Onoda masih bertahan dengan satu-satunya prajurit yang tersisa. Mereka makan dengan apapun dan tidur hanya beralaskan kain basah tanpa memiliki tempat meneduh. Selama itu pula Onoda selalu menulis pada buku catatannya tentang segala hal yang ia alami, termasuk menjadikan hutan ini layaknya rumah sendiri. Keesokan harinya mereka lanjut menjelajahi hutan dan menemukan sebuah sumber suara. Ternyata ada sekelompok orang datang memberikan pengumuman bahwa seluruh tentara Jepang diperkenankan keluar karena perang telah usai. Namun karena telah menyaksikan satu persatu temannya tewas dibunuh, Onoda bersikeras menyangkal bahwa ungkapan itu hanyalah kebohongan. Bahkan meskipun bukti-bukti diperkuat dengan informasi dari selebaran dan radio yang mereka curi, ia percaya bahwa hal itu adalah propaganda yang sengaja dibuat oleh musuh. Parle d'une guerre qui fait rage en Indochine. Foutaise tout ça. Singkat waktu, tahun terus berganti. Secara perlahan rambut dan janggut mereka semakin memanjang. Pada tahun 1969, keduanya masih bertahan di Pulau Lubang dan tetap memiliki tekad pantang menyerah demi melanjutkan hidup mereka. Sepanjang tahun yang telah dilewati, mereka hanya mendapat informasi dari satu-satunya alat elektronik, yakni sebuah radio yang dulu sempat mereka curi. Hingga kemudian mereka mendengar suara dan memutuskan untuk mencarinya dengan menerobos hujan. Ternyata mereka menemukan seorang warga Filipina yang juga telah hilang akal. Mereka pun memutuskan untuk menolongnya, lantaran takut keberadaan mereka diketahui warga jika ia tetap dibebaskan.
On va la garder ici cette nuit et demain on avisera. Esok harinya mereka mulai menginterogasi siapa nama dan dari mana asal wanita itu. Namun karena keterbatasan bahasa, mereka hanya bisa menangkap ucapan bahwa ia bernama asli Inis. Keputusan pun diambil untuk tetap membiarkannya tinggal daripada mengambil resiko tinggi yang menyangkut nyawa mereka. Berselang dari itu, Kozuka secara sadar menjabat tubuh Inis akibat lama tidak melihat wujud lawan jenisnya. Namun sebelum tindakan tak terpuji itu berlanjut, ia menggagalkannya lantaran sang wanita telah tersadar. Akibat dari perbuatan kurang ajar yang sempat dilakukan Kozuka, tak ada yang menyangka bahwa Inis kini telah mengajukan sebuah pistol ke arah mereka. Bahkan wanita itu nekat melepaskan pelatuknya, hingga Onoda pun terpaksa harus membunuhnya. Setelah kejadian itu, luka tembak milik Kozuka semakin parah dan mulai dibelatungi. Hal itu disebabkan karena mereka tak memiliki obat-obatan dan peralatan medis yang layak. Namun meski demikian mereka telah berjanji bahwa akan selalu ada satu sama lain untuk menolong. Dan ketika lukanya sudah mengering, ia tak ingin terbaring menyusahkan Onoda terus-menerus. Ia pun bergerak membantunya mencuci ke sungai, suatu rutinitas yang cukup sering mereka lakukan. Namun setelah kegiatan itu selesai, tiba-tiba sekelompok polisi menombak tepat menembus dada Kozuka. Keadaan tersebut membuat mereka susah payah melawan dan berusaha menarik busur tombak tersebut. Namun karena kondisinya sudah semakin melemah, sebuah tombak kembali dilempar dan membuatnya tewas seketika. Waktu terus bergulir, Onoda menjalani kehidupannya hanya sendirian setelah kehilangan satu-satunya orang paling berharga. Dulu meskipun keadaannya susah, ia selalu merasa mampu melewatinya karena ada Kozuka bersamanya. Namun kini ia benar-benar hanya seorang diri, jauh dari rumah, keluarga, bahkan tak ada seorang pun yang dikenalnya. Tepat pada 16 September 1973 atau terhitung setelah 29 tahun ia berada di sana, Onoda mengunjungi satu persatu lokasi di mana seluruh temannya berguguran. Dari mulai Shimada, 3 Mito bersaudara, sampai kematian Kapten Hayakawa, ia masih mengingat dengan jelas tempat bersejarah itu tanpa sedikit pun melupakannya. Hingga saat hampir mengunjungi sungai tempat tewasnya Kozuka, ia mendengar sebuah lagu yang dulu sering ia nyanyikan. Langkah kakinya pun mengikuti kemana musik itu berada dan menemukan seorang pemuda yang telah membangun sebuah perkemahan. Instingnya pun berkata bahwa ia bukanlah orang jahat, hingga akhirnya pemuda itu diajak datang ke gubuknya. Ternyata dia bernama Suzuki Norio, orang yang mengaku sebagai penjelajah dan petualang Jepang. Ia juga bercerita bahwa Onoda telah digosipkan meninggal, namun ia telah mempercayainya hingga memutuskan mencarinya secara langsung. Dan pertemuannya dengan Onoda di sana seperti mimpi, bahkan duduk berdua dengannya adalah suatu hal yang tak pernah ia bayangkan. Di sana juga Onoda diajak untuk ikut kembali ke Jepang, namun ia bersikeras menolaknya dan berkata bahwa ia akan menyerah dan meninggalkan hutan jika menerima perintah resmi dari pemimpinnya secara langsung. Taniguchi. Et dites-lui. Keesokan harinya Onoda mengantarkan kepergian Suzuki di sungai tempat pertemuan pertama mereka. Keduanya berpisah dengan perasaan haru sambil berjanji akan menjemputnya dengan membawa Mayor Taniguchi. Setelah kembali ke kota asalnya, Suzuki menepati janjinya untuk mencari keberadaan Taniguchi. Tak butuh waktu yang lama ia pun berhasil menemukannya, sosok pemimpin yang kini tak lagi menjadi tentara, melainkan membuka toko buku untuk menghabiskan masa tuanya. Tanpa berbasa-basi, ia pun langsung menyampaikan tujuannya untuk menjemput Onoda di Pulau Lubang. Namun sang mayor menolak lantaran tak memiliki kaitan lagi dengan kemiliteran, bahkan tidak mengenal Onoda sesuai yang ia sampaikan. Hingga saat ia memberitahu foto serta bukti bahwa Onoda memberi nama gunung dengan nama Taniguchi, secara otomatis beliau mampu mengingatnya. Il a donné un nom à tous les lieux. Singkat waktu, Suzuki dan Mayor Taniguchi tiba di Pulau Lubang untuk menjemputnya. Mereka pun bertemu setelah 29 tahun tak pernah bertatap muka dan memberikan hormat bahwa Onoda telah siap untuk menerima perintah. Maka dari itu Taniguchi membacakan surat yang dibuat tepat pada 19 September 1945 yang berisi bahwa tentara telah berhenti berperang dan unit maupun individu harus segera menghentikan aktivitas militer di bawah otoritas perwira senior terdekat. Atau jika tidak, mereka harus menyerah pada pasukan Amerika maupun Filipina.
Dengan begitu misi Onoda di Pulau Lubang telah selesai lantaran sang mayor telah membebaskannya dari perintah. Maka ia pun segera meninggalkan hutan belantara tersebut dan menjadi salah satu sisa dari tentara Jepang yang menolak untuk menyerah setelah berakhirnya Perang Dunia II. Secara keseluruhan Onoda menunjukkan karakter seorang prajurit terbaik. Ia pantang menyerah, memiliki kemauan tinggi, setia dan rela berkorban. Selama 29 tahun tinggal di belantara hutan, ia mampu bertahan karena selalu mengamalkan pesan dari pemimpinnya bahwa ia harus bertahan hidup bagaimanapun kondisinya. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga terinspirasi dan sampai berjumpa lagi.